Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audestia Putriani Anwar dengan NIM 2305146036 dari kelas PI 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah tes inventory dan dosen pengampu Ibu Umi Nur Khalifah MPC Psikolog. Bag Anxiety Inventory atau BAI merupakan instrumen tes yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan. BAI adalah skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan gejala kecemasan. BAI dikembangkan oleh psikiater Amerika Aaron T. Beck dengan rekannya dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1961. Tes ini adalah salah satu tes psikologi yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat depresi. Selanjutnya, skala Bag Anxiety Inventory. Skala ini terdiri dari 21 item. Setiap item pada BAI merupakan gambaran dari gejala kecemasan dalam 4 aspek, yaitu subjektif, neurofisiologis, otonom, dan yang berhubungan dengan panik atau kecemasan. BAI dapat diselesaikan dalam waktu 5-10 menit menggunakan metode kertas dan pensil. Responden diminta melaporkan keluhan dari setiap gejala selama 1 minggu terakhir. Kemudian adapun ketentuan skor Bag Anxiety Inventory, yaitu jumlah item dari BAI ini adalah sebanyak 21 item dan skor tiap item itu masing-masing adalah 0 sampai dengan 3. Rentang skor total 0 sampai dengan 63. Adapun interpretasi skor di mana poin 0 sampai dengan 7 merupakan kecemasan minimal, poin 8 sampai 15 kecemasan ringan, poin 16 sampai 25 kecemasan sedang, dan yang terakhir poin 26 sampai 63 merupakan kecemasan berat. Selanjutnya, reliabilitas dan validitas pada Bag Anxiety Inventory Scale. Yang pertama, reliabilitas. Bag Anxiety Inventory atau BAI terbukti memiliki reliabilitas yang tinggi dengan nilai Kromba Alpha berkisar antara 0,83 sampai dengan 0,90 pada versi 21 item, serta 0,89 pada versi singkat yaitu BAI 11 yang menunjukkan konsistensi internal sangat baik dan stabilitas skor bila diulang. Selanjutnya, validitas. BAI terbukti efektif dalam memprediksi tingkat kecemasan klinis, terutama ketika digunakan dengan cut-off score lebih dari 16 sebagai indikasi signifikan secara klinis, di mana jika skor total BAI mencapai 16 atau lebih, maka sudah termasuk kategori kecemasan yang signifikan secara klinis, biasanya mulai masuk tingkat sedang. Gejala kecemasan dalam BAI. Dalam Bag Anxiety Inventory atau BAI, terdapat 21 gejala kecemasan yang dinilai responden berdasarkan pengalaman selama 1 minggu terakhir. Gejala-gejala tersebut mencakup 2 aspek, yaitu aspek fisik somatik dan kognitif afektif. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu terkait aspek dari fisik somatik. Yang pertama, ada mati rasa atau kesemutan, kemudian merasa panas, lemah atau lunglai, pusing atau kepala terasa ringan, merasa gemetar, kesulitan bernafas, gangguan pencernaan seperti mual dan sakit perut, merasa pingsan, wajah memerah, berkeringat, jantung berdebar kencang, sesak di dada, rasa tercekik, mudah kaget, sensasi gemetar di tubuh. Selanjutnya, aspek kognitif afektif, di mana gejala-gejalanya yaitu perasaan takut yang buruk akan terjadi, tidak mampu rileks, takut akan kehilangan kendali, takut mati, merasa ketakutan, dan yang terakhir adalah gugup. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari skala Bag Anxiety Inventory. Yang pertama, kelebihan, di mana spesifik mengukur kecemasan, kemudian mudah digunakan, scoring sederhana, reliabilitas tinggi, sensitif terhadap perubahan, dan yang terakhir telah digunakan dalam berbagai bahasa, kultur, dan usia. Kemudian kekurangan yang dimiliki dari BAI adalah lebih menekankan kepada gejala fisik,
kemudian kurang mendalam pada aspek kognitif afektif, self-report, dan tidak untuk diagnosis klinis. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.